Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Jika hidup hanya harta yang kalian pikir bisa membuat kalian bahagia, maka berbagai cara akan kalian tempuh untuk mendapatkannya, walau dengan cara menggadaikan keimanan. Ini adalah kisah mistis yang masih kental di negara kita, tentang pesugihan, walau banyak macamnya. Dias Ernawati, gadis umur 23 tahun, lahir dari keluarga seorang petani. Ayahnya bernama Herman dan ibunya Ningsih. Dia memiliki seorang adik laki-laki, Yoga Prasetyo. Karena bencana alam banjir melanda desanya dan memporak-porandakan padi mereka yang belum siap panen, dia memutuskan untuk merantau ke kota, mengumpulkan modal agar orang tuanya bisa bercocok tanam kembali. Malam hari itu, "Apa kamu sudah siap, Neng? Kita bisa pinjam bank kalau hanya untuk modal beli bibit," bujuk seorang ibu kepada anak gadisnya. "Hutang bank kan harus dicicil tiap bulan, Bu. Uang dari mana untuk mencicilnya? Kalau kita saja harus menunggu hasil panen agar bisa mendapatkan uang." Dias menjawab dengan perasaan bingung. Sang ibu pun menghela nafas. Yang dikatakan anaknya itu memang benar adanya. Tapi untuk melepaskan merantau di kota, dirinya masih belum rela. "Lagian aku kan gak lontang-lantung, Bu. Aku kan sudah tahu majikanku siapa." Dias mencoba menenangkan ibunya. "Ya sudah, tapi ibu pesan jangan lupa ya, selalu kabari ibu di rumah," pintanya sambil mengusap rambut panjang anak gadisnya yang esok pagi akan pergi merantau. Dias dan ibunya pun keluar dari kamar setelah membantu mengepak pakaian yang akan anaknya bawa. Dias dan ibunya duduk di ruang TV. Di sana sudah ada bapak dan juga adiknya. Dias mengadu nasib sebagai pelayan toko. Dia sudah tahu siapa majikannya. Majikannya ini bernama Marisa. Dia adalah kakak kelas Dias dulu dan juga tetangga bibinya. Dias mendapat pekerjaan itu dari bibinya. Bibinya adalah ipar dari ayahnya. Saat Dias dan keluarganya sedang bingung bagaimana nasib mereka nanti, sang bibi memberitahu jika tetangganya sedang membutuhkan pelayan untuk di kota. Dan Dias pun setuju. Di samping keluarganya yang membutuhkan uang, Dias juga tahu akan bekerja pada siapa. Keesokan harinya, Dias sudah masuk mobil travel yang akan mengantarkannya ke rumah sang majikan. Sang ibu sebenarnya masih berat melepas anak gadisnya itu. Entah kenapa hatinya merasa tak tenang. Walaupun dia tahu siapa majikan anaknya itu, tapi tetap saja ada yang mengganjal di hatinya. "Ingat loh, Neng, jangan tinggalkan ibadahmu. Sesibuk apapun kamu, terus jangan lupa sering-sering kabari kami ya." "Iya, Bu, doakan Dias selamat sampai di sana ya, Bu." Mobil pun berangkat meninggalkan kampung halaman Dias. Desa yang sangat asri, persawahan masih terbentang luas di sana. Perjalanan mereka cukup panjang. Saat istirahat siang, mobil pun berhenti di tempat peristirahatan. Dias duduk di bangku pengunjung dan hanya memesan teh hangat, karena ia sudah membawa bekal dari rumah. Saat sedang memakan makanannya, ada seorang wanita yang minta izin untuk duduk bersamanya. Dias tahu dia salah satu penumpang yang sama dengan dirinya. Sehingga tanpa mikir panjang, Dias pun mempersilahkan orang tersebut duduk di hadapannya. Seorang wanita parubaya, mungkin seumuran dengan bibinya. Wanita itu pun memakan bekal bawaannya dari rumah, sama seperti Dias. Setelah selesai, mereka pun merapikan kembali bekal mereka dan berbincang-bincang.
Wanita itu bertanya kepada Dias, "Kamu mau kemana, Neng?" "Saya mau ke kota, Bu." "Namaku Ratih." Wanita itu memperkenalkan diri. Dias pun balas memperkenalkan diri. "Mau kerja apa di sana?" "Jadi pelayan toko, Bu." "Oh, siapa nama majikanmu?" "Saya kerja sama keluarga Pak Rio Winangun, Bu." Ratih heran karena sepengetahuannya, keluarga yang dikatakan Dias tak ada yang merantau. "Setahu saya keluarga Pak Rio nggak ada yang merantau." Namun Ratih mengingat jika putri dari keluarga Rio Winangun ada yang di kota. Ada juga anaknya yang diboyong mertuanya sih merantau di kota." "Iya, Bu, saya ikut putri beliau, Mbak Marisa." "Oh alah, kamu itu berarti kerja sama keluarga Pak Harun." Kamu hati-hati ya, Neng, kerja di sana. Kalau memang niatmu kerja, yuk kerja saja, tak perlu ngurusin masalah majikanmu." Nasihat Ratih. Dia merasa sedikit tersinggung dengan nasihat Ratih. Emangnya kapan aku pernah ikut campur urusan orang? Pikirnya. Mereka pun kembali ke dalam mobil karena perjalanan akan segera dilanjutkan. Di perjalanan Dias pun tertidur. Ada kecelakaan. Sang sopir memberitahu. Saat Dias baru memejamkan mata, dia dikagetkan suara ketukan di jendela mobil. Dias pun menoleh. Ternyata hanya seorang peminta-minta, pikir Dias. Seorang lelaki tua dengan tampilan agak kumuh, dengan jaket hijaunya, berambut putih dan berjenggot putih, dengan wajah yang pucat. Dia selantas membuka jendela mobil, hendak memberi uang untuk kakek itu. Saat ia hendak menutup jendelanya kembali, kakek tua itu berpesan agar selalu hati-hati. Dia berpikir tak ada yang aneh dari pesan kakek itu. Hingga mobil kembali berjalan, ia melihat terus ke kaca spion, memperhatikan kakek tadi. Dia melihat kakek tua itu masih melihat ke arahnya, dan tiba-tiba kakek itu pun menghilang. Dia yang panik segera bangkit berdiri, melihat ke arah belakang sambil memegang jok mobil, memastikan jika penglihatannya salah. Ratih yang duduk di belakangnya bertanya, "Ada apa sih, Neng? Kok seperti orang bingung kamu?" "Ibu tadi lihat kakek-kakek yang saya kasih uang gak, Bu? Saya kira peminta-minta. Pas saya lihat dari spion, hilang, Bu," ucap Dias was-was. Penumpang lain tertawa mendengar perkataan Dias. Mereka menganggap jika Dias hanya mengikau saja. Ratih juga bingung dengan ucapan Dias. "Kamu ada-ada saja, Neng. Kamu mimpi ya? Dari tadi gak ada yang ngetuk. Kamu juga gak buka kaca loh. Sudah duduk lagi, baca doa jika hendak tidur, Neng." Dias kembali memandang ke arah samping jendela mobil. Saat mobilnya melintasi area kecelakaan, ia bisa melihat satu mobil remuk menghantam trotoar jalan. Di depannya ada mobil ambulan yang sedang mengangkat para korban kecelakaan. Naasnya, Dias melihat perawat yang sedang mengangkat salah satu korban ke dalam mobil ambulan itu. Dan apa yang Dias lihat membuatnya seketika membeku. Dias melihat kakek yang tadi mengetuk jendela kaca mobilnya sedang ditandu masuk ke dalam mobil ambulan. Dias tak tahu kakek itu masih hidup atau sudah meninggal. Ia gemetaran, tubuhnya gemetar hebat. Orang yang duduk di sampingnya bahkan sampai mengguncang tubuhnya berusaha menenangkan Dias. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Ia berpikir apa akan terjadi sesuatu dengan dirinya. Ia ingin pulang, tak tahu kenapa perasaannya menjadi kacau. Dias masih dalam perjalanan. Satu persatu penumpang diantar ke tempat tujuan mereka. Tersisa 3 penumpang termasuk Dias. Dias melihat pelang yang menunjukkan arah tujuannya terlewat. Dias pun berkata kepada sang supir bahwa tujuannya terlewat. Dias panik karena takut sang supir itu membawanya ke tempat lain. Ia pun berpikir yang tidak-tidak. Sang supir pun menjawab, "Sabar kamu, nanti yang terakhir saya antar. Karena saya sudah mendapat pesan kamu yang paling terakhir. Kamu tenang aja, saya tidak akan membawamu kabur kok." Ada yang aneh menurut Dias, kenapa dia diantar paling akhir?
Padahal jika menurut arahnya, harusnya ia lebih dahulu diantar ketimbang sisa penumpang lainnya. Sabar ya, nanti juga pasti diantar ke perumahan keluarga Pak Harun. Memang sudah biasa seperti ini, setahu ibu sih. Ucap Rati yang terlihat semakin janggal di antara Dias. Dias pun hanya bisa mengangguk dengan pasrah. Saat semua penumpang telah diantar termasuk Rati, sang supir pun berbalik arah, hendak mengantar Dias. Di perjalanan sang supir pun mengisi bahan bakar mobilnya, dan Dias yang kebetulan ingin buang air kecil, lantas pamit ke toilet, dan dianggukkan oleh sang supir. Ini sudah larut malam, keadaan jalan pun semakin sepi. Ditambah SPBU ini pun tampak sepi juga. Dia segera masuk ke toilet. Setelah selesai ia berniat mencuci mukanya. Samar-samar ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Bulu kuduk di tengkuknya merinding hebat dan hawa menjadi lebih dingin di dalam toilet. Di dalam toilet ada 2 pintu lagi. Satu pintu terbuka karena memang dia sehabis dari sana tadi. Satu pintu masih tertutup. Dias pun mencoba bertanya, "Mbak, Bu, apa ada yang masih di dalam toilet?" Sambil terus menatap ke arah pintu toilet, hening tak ada jawaban. Dias pun mendekat, ia akan mengetuk untuk memastikan. Sisi dalam nuraninya berkata untuk segera pergi dari sana, tapi entah kenapa kakinya malah melangkah mendekat. Dias pun mengetuk. "Bu, Mbak, ada orang di dalam gak ya?" Masih tak ada jawaban. Tapi samar-samar Dias mendengar suara lirih seperti orang tengah terisak. Suasana semakin merinding, hawa pun semakin dingin. Dias pun mengetuk lagi dan masih tak ada jawaban. Hingga Dias pun menempelkan telinganya di pintu untuk mendengar suara tadi, memastikan apa suara itu berasal dari sana atau bukan. Dias masih belum berpikir yang macam-macam. Ia hanya berpikir terjadi apa-apa dengan seseorang di dalam sana. Tampak samar-samar ia mendengar suara, "Kembalilah." Secara berulang-ulang. Tidak sampai di situ saja ketakutannya. Tiba-tiba pintu itu diketuk dari dalam. Seolah seseorang di dalam sana tak suka dengan apa yang dilakukan Dias. Dias pun terkejut. Tak lama pintu utama toilet terbuka. Seorang gadis langsung masuk ke arah pintu toilet bekas Dias tadi. Gadis itu memandang Dias dengan tatapan aneh. Yang membuat Dias terkejut, pintu toilet yang ia ketuk sudah terbuka dengan lebar dan tak ada orang di sana. Dias pun semakin takut. Dias pun berjalan dengan cepat ke arah mobil travelnya dengan wajah yang tampak pucat. "Kamu kenapa, Neng? Kok wajahmu tampak pucat sekali? Apa kamu sakit? Kalau sakit, mari saya antar balik pulang ke kampungmu," tanya sang sopir. Dias pun hanya menggeleng dan bertanya kepada sang sopir, "Maaf Pak, apa tujuan saya masih jauh?" "Sebentar lagi sudah mau sampai kok." "Ya sudah, ayo kita jalan." Di dalam mobil Dias kepikiran apa yang barusan ia alami di toilet SPBU. Ia terlihat gemetaran dan ketakutan. Dias melihat gapura perumahan tempat tinggal majikannya. Dias bergumam dalam hati, ternyata majikannya tinggal di pinggiran kota. Terlihat dari masih banyaknya tanaman di sekitaran sini. Perumahan itu tampak sepi. Dias lantas mengeluarkan gawainya untuk melihat alamat yang bibinya berikan. Ia berpikir mungkin beberapa gang lagi. Benar saja, saat memasuki gang menuju rumah majikannya di gang itu, malah tampak lebih sepi dari gang yang lain. Ini perumahan apa kuburan sih? Sepi sekali, seperti tidak ada penghuninya. Setiap gang hanya terdiri dari 10 rumah yang berhadap-hadapan. Dias pun sampai di depan rumah majikannya. Dias yakin jika majikannya membeli rumah 3 baris sekaligus, karena tampak rumah itu yang lebih besar dibanding dengan rumah yang lainnya. Rumah itu pun buntu, akses masuk hanya lewat satu jalan saja. Pak sopir pun menekan bel rumah majikannya, sedang Dias masih menatap rumah di hadapannya ini. Sekilas Dias melihat
jika seseorang baru saja menutup kordenya dan mengintip ke arah dirinya. Dias tak tahu siapa itu dan di ruangan apa. Tak lama lelaki parubaya yang sepertinya seorang penjaga rumah membuka pintu. Tapi tak dipersilahkan duduk. Pak sopir hanya berbicara lalu lelaki itu kembali masuk ke dalam. Mungkin memberitahu orang rumah. Singkat cerita, Dias dibawa masuk melalui samping rumah. Jadi dia bisa melihat pemandangan rumah majikannya. Saat pandangannya menangkap arah gazebo, di sana gelap gulita. Hanya nampak dari sinar lampu taman saja. Dia seperti melihat ada sekelebat bayangan yang lewat. Ia masih diam terpaku, menatap. Walaupun kakinya tetap berjalan mengikuti wanita di depannya. Tiba-tiba wanita tadi berhenti. Dan Dias terkejut lantas langsung berhenti dan menundukkan wajahnya. Nama saya Bu Jumarni. Saya kepala pelayan di rumah ini. Nama kamu Dias kan? Iya Bu. Ini kamar kamu. Sementara kamu tinggal di sini dulu. Besok baru berbincang dengan yang lainnya. Dan ingat jangan keluyuran malam-malam. Nadanya terdengar seperti ancaman dan ada sanksi jika dilanggar. Tapi entahlah, Dias merasa seperti itu. Baik Bu, hanya itu yang bisa Dias ucapkan. Lagi pula badannya sudah sangat lelah. Ia sangat ingin sekali merebahkan tubuhnya. Pintu kamar dibuka. Dias disambut oleh seorang wanita yang sepertinya lebih tua dari dirinya. Wanita itu pun sama menundukkan kepalanya. Tanda ia juga menghormati Bu Jumarni. Iya Bu, mari silakan masuk. Gadis itu berdiri merapat ke pintu, mempersilahkan Bu Jumarni dan Dias untuk masuk. Dias, kenalkan, ini Santi. Kalian akan tinggal satu kamar untuk sementara. Kalian langsung istirahat, ngobrolnya besok saja. Sudah malam, kalian juga pasti lelah setelah perjalanan yang begitu jauh. Kalian mengerti? Keesokan paginya, semua sudah bangun. Dias dikenalkan oleh Santi dengan dua orang pembantu lainnya. Mira, itulah yang paling muda di antara mereka. Ia baru berusia 20 tahun. Dan ada Fatimah yang lebih tua dari mereka. Ia berumur 30 tahun. Dan ia seorang janda 2 orang anak. Saat Dias memperkenalkan diri, hanya Fatimah yang sepertinya menerima baik dirinya. Sedangkan Mira, ia bersikap sangat angkuh terhadap Dias. Di rumah ini majikan mereka ada 5 orang, terdiri dari Pak Harun, kepala keluarga, Kanjeng Ibu, Tuan Irwan dan istrinya Marisa, dan anak mereka, Ndoro Putra yang berusia 4 tahun. Satu lagi, anak Kanjeng Ibu yang perempuan bernama Nona Luna. Ia sedang menempuh pendidikan kuliahnya di negara tetangga dan akan segera wisuda. Ia seumuran dengan Dias. Dias mengenal Nyonya Marisa, walaupun begitu di sini ia hanyalah seorang pembantu. Jadi dia tetap harus menghormati beliau sebagai majikannya. Marisa menikah saat berusia 20 tahun. Saat ini usianya 25 tahun. Ia adalah kakak kelas Dias saat di sekolah menengah atas. Mereka semua sedang sarapan setelah membersihkan rumah, saling bertanya satu sama lain. Hanya Mira yang masih tampak sinis dengan Dias, entah karena apa. Mereka melakukan apa yang Bu Jumarni suruh, dan Dias pun kembali berjalan mengikuti Pucung, menghadap majikan utamanya, Kanjeng Ibu. Dia seperti diajak ke sebuah ruang baca. Di sana ada satu set sofa dan banyak buku dipajang sepanjang rak yang menempel di dinding. Ada satu lukisan yang membuat Dias terpana. Di lukisan itu ada seorang wanita dengan sanggul dan baju adat Jawa tengah duduk. Di belakang lukisan wanita itu ada kaca besar. Dias tak mengerti makna lukisan tersebut, tapi lukisan itu membuatnya merinding. Wajahnya tampak tak asing, tapi Dias tak bisa memandangnya lebih lama. Karena Bu Jumarni sudah menyikut dirinya, Dias terkejut dan malu. Dia tak mendengar panggilan Bu Jumarni, berharap itu tak jadi masalah di hari pertamanya bekerja. Siapa namamu, Neng? Ucap Kanjeng Ibu. Saya Dias, Bu. Sebenarnya kamu akan saya tempatkan untuk membantu di toko sembako di kota.
Tapi saya kekurangan tenaga di rumah ini. Jadi untuk sementara kamu bekerja di sini dulu, merawat, menjaga anak mantu saya. Dias pun kaget. Anak mantu? Apa Mbak Marisa sakit? Pantas saja ia tak terlihat tadi. Sakit apa ya? Baik Kanjeng Ibu. Dia sudah dikasih tahu panggilan masing-masing majikan. Dan yang paling penting, Dias tak boleh menyela ataupun bertanya tentang apapun yang majikannya itu suruh. Ia hanya boleh menjawab baik. Bu Jumarni segera membuka pintu. Tampak seorang perempuan terlelap dengan baju tidur putihnya. Wajahnya tampak pucat dan kurus. Dia sampai ingin menangis, tidak tega melihat kondisi temannya itu. Ada apa dengan Mbak Marisa? Perempuan yang dulu ia kenal berwajah cantik, ceria, dan dengan badan berisi. Sekarang telah hilang, hanya tinggal tulang dan kulit. Marisa adalah seorang kembang desa. Banyak pemuda jatuh hati dengannya. Tapi ia lebih memilih menikah dengan laki-laki luar desanya. Memang suaminya ini dari kalangan yang berada. Wajarlah Marisa menerima pinangan lelaki itu yang bernama Irwan. Setelah menikah, Marisa diboyong oleh suami dan mertuanya ke kota. Marisa dulunya dari keluarga sederhana. Sekarang kehidupan keluarga Marisa pun sangat kaya di kampung sana. Benar-benar pernikahan Marisa bisa menaikkan derajat keluarganya. Tapi sekarang apa yang dia lihat? Seorang perempuan cantik dan ceria, tak ada lagi yang terpancar dari Marisa. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Bahkan bernafas pun sepertinya sangat sulit. Tulang-tulangnya sangat menonjol di permukaan kulitnya. Sungguh sangat memprihatinkan. Ada apa dengannya? Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit saja jika memang Mbak Marisa sakit? Gumam Dias. Dias benar-benar tidak mengerti ada apa dengan keluarga majikannya itu. Saat Dias ingin menyuapi Marisa, dia pun berkata, "Kamu Dias kan?" Dias pun tersenyum. Ternyata Nyonya Marisa masih mengenali dirinya, walau sudah lama tak bertemu. Semenjak Marisa mengikuti suami dan mertuanya, Dias tak pernah melihatnya lagi. Marisa memang beberapa kali pulang ke rumah di kampung, tapi hanya beberapa hari. Dan sudah lebih dari 4 tahun Marisa tak pernah pulang. Dan Dias tak pernah bisa bertemu dengannya saat di kampung. Iya Nyonya, saya Dias. Dan Marisa pun tersenyum. Walau Dias melihat dengan getir senyuman majikannya. Bagaimana tidak? Saat tersenyum seperti itu, tulang pipinya seakan bisa merobek kulitnya. Siapapun yang melihatnya pasti tidak kuat menahan tangis. Kamu ini nyonya-nyonya segala, panggil Mbak saja seperti biasa. Dias dengan telaten menyuapi majikannya itu. Terlihat jika majikannya ini sangat senang dengan kehadiran Dias. Kok tiba-tiba kamu bisa kerja di sini, Yas? Iya Nyonya, saya diberitahu Bibi jika Kanjeng Ibu sedang memerlukan karyawan untuk tokonya. Gak perlu panggil saya Nyonya, Yas. Kamu panggil Mbak saja ah. Bukan begitu Nyonya, di sini sudah aturannya begitu. Nanti saya kena masalah. Maafkan saya ya Yas, ucap Marisa dengan air mata mengalir di sudut matanya. Dias melihat kesedihan di mata majikannya itu, lantas menjawab, "Gak apa-apa Nyonya, saya malah senang bisa merawat Nyonya." Setelah majikannya itu tertidur, Dias menyelimutinya dan berjalan keluar kamar. Saat sedang berjalan, Dias ditabrak oleh anak kecil. Ia tahu itu adalah anak Marisa, Ndoro Putra. "Hati-hati Ndoro Putra," sapa dia sopan, tapi majikan kecilnya itu langsung berlari dan sembunyi di belakang Mira sambil mengintip. "Itu Mbak Dias, jangan takut Ndoro," ucap Mira menjelaskan siapa Dias. Dan anak majikannya itu lalu berdiri di samping Mira dan menggenggam tangannya. Mira berjongkok mensejajarkan tinggi badannya dengan anak yang diasuhnya itu. "Ndoro, main sama Mbak Dias dulu ya, Mbak Mira mau ke toilet dulu." Mira lalu berjalan mendekati Dias dan mengambil nampan dari tangan Dias. "Jaga Ndoro Putra, aku mau ngerjakan pekerjaan lain,"
ucapnya dengan nada ketus. Dias tak tahu ada apa dengan temannya itu. Tapi ia bisa melihat sepertinya Mira tak begitu suka menjaga anak majikan mereka. Terlihat dengan mudahnya Mira melemparkan tugas padanya. Tapi Dias pasrah, kan Doro Putra anak temannya. Hanya saja Dias khawatir anak itu tak nyaman bersama dirinya, karena ia orang baru di rumah majikannya. Doro, main sama Mbak Dias dulu ya. Putra pun mengangguk. Ia merentangkan tangan meminta Dias menggendongnya. Dias yang paham maksud anak majikannya pun langsung menggendongnya. Doro mau main di mana? Putra mengajak Dias untuk bermain di belakang dan ia menunjuk ke arah gazebo. Dias pun mengikutinya. Ada perasaan aneh saat Dias mendekati gazebo itu. Tiba-tiba tengkuknya merinding. Baru saja akan mendudukkan dirinya, ia dikejutkan oleh lelaki tua yang datang membawa gunting ranting untuk menata pohon. "Kamu siapa?" ucapnya dengan pandangan menyelidik. Saya Dias, Pak, pembantu baru di sini," ucap Dias yang ketakutan. Ia langsung menggendong anak majikannya. "Kalian main di tempat lain saja, jangan di sini." Dias langsung mengangguk. Saat berbalik, Putra menangis, meminta Dias agar kembali ke gazebo. Dia pun dilema. Tadi ia diperintahkan untuk tidak mendatangi gazebo itu. Tapi saat meninggalkannya, anak majikannya menangis, meraung-raung sambil terus memukul dirinya. Dan itu membuat Bu Jumarni mendekat ke arahnya. "Ada apa, Yas?" tanyanya sambil merebut anak majikannya dari gendongan Dias. Putra langsung menghentikan tangisannya saat sudah berada di gendongan Bu Jumarni. "Tadi Putra main-main di gazebo, Bu. Tapi tadi ada bapak-bapak tua yang melarang kami bermain di sana. Saat saya mengajak Doro pergi, ia langsung nangis, Bu." "Doro ngajak main Mbak Dias ke gazebo ya?" tanya Bu Jumarni pada anak majikan mereka. Dan Doro Putra menggeleng saat menjawab perkataan Bu Jumarni. Ia berbohong pada Bu Jumarni dan ia sukses membuat Dias terkejut. Anak sekecil itu sudah pandai berbohong. Lalu Doro nangis kenapa? "Aku gak suka sama mbak itu," tunjuknya ke arah Dias. Akhirnya anak itu mengeluarkan suara. Dan sekalinya berbicara, ternyata ia tak menyukai Dias. Dias bingung kenapa anak sekecil itu bisa tidak menyukainya. Ia baru bertemu dengan anak itu dan merasa tidak melakukan kesalahan. Secepat itukah anak majikannya tak menyukai dirinya? Dias ingin menangis, ia ketakutan. Bagaimana jika ia dipecat? "Jangan ajak Doro main ke gazebo." "Memangnya kemana, Mira? Kenapa jadi kamu yang menjaga Doro Putra?" Dias sedikit bernafas lega. Sepertinya ia tidak akan dipecat. Ia akan mengingat-ingat untuk tak mengajak anak majikannya itu ke gazebo. Sepertinya gazebo itu tempat terlarang untuk dikunjungi. Dan sialnya, Mira tak memberitahu apa saja larangan saat menjaga anak majikan mereka. Putra pun dibawa kembali masuk. Dia selantas mengikuti mereka dari belakang. Anak majikannya itu malah menjulurkan lidah ke arah dirinya. Ia tersenyum miring ke arah Dias. Dias yang melihat itu nampak ngeri. Dias tiba-tiba merasakan firasat buruk. Namun ia menepis pikiran buruk itu dan berusaha menenangkan diri. Ada apa dengan Doro Putra? Kenapa dia tersenyum seperti mengejek? Berusaha bersikap biasa saja. Doro Putra pasti merindukan Mbak Marisa. Batin Dias yang melihat Putra berbaring memeluk Marisa sambil mengusap pipi ibunya. Dias pun mendekat dan duduk di kursi sebelah tempat tidur. "Doro kangen sama ibu ya?" ucap Dias dengan suara sedikit berbisik. Dia tak ingin mengganggu istirahat majikannya. Putra pun mengangguk dan memilih duduk di samping ibunya. "Ibu sakit apa sih, Mbak? Putra kangen main sama ibu," ucapnya yang ikut berbisik, namun disertai isakan khas anak kecil. Dia mengusap matanya yang sudah basah karena air matanya yang mengalir. Hati Dias terenyuh melihat bagaimana anak majikannya itu sepertinya sangat merindukan ibunya.
Dias tak tahu sudah berapa lama Nyonya Marisa itu menderita sakit seperti ini. Tapi dari tatapan kerinduan putra, sepertinya majikannya itu sudah lama terbaring sakit. Tak lama terdengar suara pintu diketuk. Dan seseorang melangkah masuk. Ternyata Bu Jumarni yang datang ke kamar itu. "Doro, jangan ganggu ibu istirahat ya, biar ibu cepat sembuh." Berbicara sambil mendekat ke arah mereka. Dias bangkit dari duduknya saat tahu jika Bu Jumarni yang memasuki kamar majikannya. Putra hanya mengangguk, menjawab perkataan Bu Jumarni. Bu Jumarni langsung menggendong kembali Doro Putra dan Dias mengikuti mereka dari belakang. Doro Putra menatapnya. Dias melihat tatapan anak majikannya itu seperti terluka, seperti enggan meninggalkan ibunya. Mungkin memang Doro Putra masih ingin berdekatan dengan ibunya, namun tak diizinkan oleh Bu Jumarni. Hari sudah siang, waktunya untuk makan siang. Seperti biasa, Bu Jumarni lah yang akan memasak untuk makan majikan mereka. Bu Jumarni akan dibantu Fatimah. Sedangkan Dias dan Santi yang akan memasak untuk mereka makan. Mira sekarang yang menjaga Doro Putra. Dias melihat anak majikannya itu nampak murung setelah keluar dari kamar ibunya. Saat ini Putra sedang bermain bersama Mira di ruang keluarga. Dia tampak melamun, tak ada semangat. Saat waktunya makan siang, seperti waktu sarapan tadi pagi, Dias akan ke kamar Marisa, nyonya sekaligus teman masa kecilnya itu, untuk dia rawat. Dias pun mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar Nyonya Marisa. Ternyata Nyonya Marisa sudah bangun. Dia sedang melihat ke arah pintu masuk. "Yas, tolong antar saya ke toilet." Dia segera meletakkan nampan di nakas dan memapahnya menuju kamar mandi. Dias menunggu di luar pintu, berjaga-jaga takut terjadi hal yang tak diinginkan. Tak lama pintu toilet pun terbuka. Dias kembali memapah Nyonya Marisa menuju ke tempat tidur. Dias menuntunnya dengan sangat hati-hati. Saat mereka sudah sampai, Nyonya Marisa meminta untuk duduk bersandar pada ranjangnya. "Tadi anak saya kesini ya, Yas?" "Iya, Nyonya." Raut wajah Marisa tampak sedih, pandangannya yang sangat menyayat hati. "Nyonya, cepat sehat ya, biar nanti bisa main lagi sama Doro Putra," ucapku memberi semangat kepada Marisa. "Iya, terima kasih ya, Yas." Tapi tak nampak raut wajah semangat di sana. Menurut Dias, dia melihat sepertinya majikannya itu sudah tak ada gairah hidup. "Aku terlihat menyeramkan ya, Yas," ucapnya setelah berhasil menelan sisa makanannya. Dias mengernyitkan dahi, bingung mendengar pertanyaan Marisa. "Maaf Nyonya, maksudnya gimana?" Marisa tersenyum getir mendengar kebingungan Dias, seperti sebuah ejekan baginya. "Jangan pura-pura, Yas." "Maafkan saya Nyonya, saya memang tak paham apa maksud Nyonya." Dias menunduk mengalihkan tatapan tajam majikannya. "Apa aku salah bicara ya? Kenapa Nyonya Marisa seperti kesal sama saya? Rupaku sekarang sangat mengerikan bukan? Wajah pucat, tubuh kurus kering, benar-benar sudah tak menarik lagi. Bahkan suamiku sendiri sudah tak menganggapku sebagai seorang istri." Nyonya Marisa seperti sedang mencurahkan isi hatinya kepada Dias. Dia memang temannya, dan itu sedikit membuat Marisa sedikit ingin berkeluh kesah. Namun Dias mengambil kesimpulan jika majikannya itu sedang berkonflik dengan suaminya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Dias dan Marisa pun menoleh ke arah pintu, melihat siapa yang ke kamar. Ternyata Tuan Irwan yang datang. Dias berdiri, tak lupa tetap menundukkan pandangannya. Tuan Irwan menghampiri mereka, bertanya kepada Dias tanpa melepas pandangannya kepada istrinya. "Apa Nyonya sudah makan?" "Sudah Tuan, hanya belum minum obat saja." Tuan Irwan lalu mendudukkan dirinya di tepi ranjang, di bawah kaki istrinya, memici telapak kaki sang istri yang terasa dingin. Nyonya Marisa membuang muka, enggan memperhatikan suaminya. Dia seperti tidak suka dengan kedatangan suaminya itu. "Kamu keluar saja,
biar nanti saya yang akan meminumkan obat untuknya. Dias pun mengangguk lalu mengambil nampan dan meninggalkan air minum serta obat untuk majikannya itu. Dias menuju dapur ingin segera mengisi perutnya. Dia sendiri pun sangat kelaparan. Setelah tenaganya habis terkuras oleh hal-hal aneh yang dia rasakan di rumah majikannya, ditambah dengan anak majikannya yang selalu membuatnya lelah. Setelah Dias meletakkan bekas makan majikannya di bak cuci piring, dia pun segera mengambil nasi dan bergabung dengan yang lain. Walau mereka sudah selesai makan, tapi mereka masih kumpul di meja. "Kok nggak ada gelas Nyonya, Yas? Nyonya belum minum obat, Mbak." "Loh, kenapa?" "Ada Tuan Irwan di kamar Nyonya." Dias bermaksud menjelaskan, tapi dipotong oleh perkataan mereka yang kompak. "Apa?" Jawab mereka semua nampak kaget. Dias langsung tersedak dan segera mengambil air minum. Dia menatap aneh teman-temannya. "Kenapa sih bikin kaget aja kalian ini?" "Gimana ya?" Santi berusaha menjelaskan, tapi sepertinya bingung. Dia malah menggigit bibir bawahnya, dan parahnya dia terlihat seperti malu hendak melanjutkan kalimatnya. "Tuan Irwan mau minta haknya sebagai seorang suami," ucap Mira tanpa basa-basi. Dan mereka semua termasuk Dias tampak salah tingkah karena malu. Mau bagaimanapun itu pembicaraan yang tabu bagi mereka. "Tapi kasihan Nyonya," serga Santi. Dia merutuk dalam pikirannya. Bagaimana bisa tuanya itu meminta hak saat keadaan istrinya seperti itu? Tapi mau bagaimana lagi, dia kan lelaki normal. Ya mau gimana lagi, Tuan Irwan kan suaminya, lelaki normal juga. "Sudah, jangan dilanjutkan, nanti ada pucung, bisa kena masalah kita." Fatimah pun mengingatkan mereka untuk segera menghentikan obrolan. Peraturan di rumah ini adalah tak ikut campur urusan majikan mereka. Terlihat jika mereka semua tengah sibuk mengerjakan pekerjaan di dapur. Ada yang membersihkan piring kotor, ada pula yang sedang menyiapkan menu untuk makan malam majikan mereka. Tuan Irwan berdiri di sana sambil berkata, "Tadi siapa yang ngurus istri saya?" Dias mengangkat tangannya. "Saya Tuan." "Siapa namamu?" "Dias Tuan." "Kamu kembali ke kamar istri saya, bantu dia membersihkan diri." Mereka semua pun saling berpandangan dengan tersenyum kecil, dan pikiran mereka berkelana kemana-mana. Jelas jika Tuan Irwan masih memiliki gairah. Ia masih muda dan perkasa, sudah pasti. Kebutuhan biologisnya masih menggebu-gebu. Hanya saja jika melihat keadaan istrinya, tentu saja mereka semua meringis. Tapi mereka berpikir itu bukan urusan mereka. Bukan sekali dua kali ini mereka semua menyaksikan kejadian seperti ini. Mungkin hanya Dias yang baru mengetahuinya. Dias pun menghela nafas. Dia sudah dewasa, jadi dia tahu makna membersihkan yang dimaksud tuanya. Mungkin Dias belum habis pikir saja, ternyata tuanya mendatangi kamarnya tadi hanya untuk meminta haknya. Pantas wajah Nyonya Marisa tampak enggan. Dia segera berlalu dari sana dan berjalan menuju kamar Marisa. Mendadak dia merasa horor. Bukan dalam artian menyeramkan, tapi untuk seorang gadis yang masih suci, dia agak sungkan melakukannya. Dias pun mendekat ke ranjang majikannya yang tampak semakin pucat. Spray yang sudah rapi walau tak terlalu berantakan, hanya kusut saja. Sedangkan Nyonya Marisa itu menyelimuti dirinya sampai ke batas leher. Lagi-lagi Dias menghembuskan nafas. Dia juga tidak tahu bagaimana dia akan membersihkan majikannya itu. Dilihatnya Nyonya Marisa tampak sedang terlelap. Dias berpikir mungkin nanti saja dia kembali. Tak tega jika harus membangunkannya. Tapi Dias takut kalau dia terkena masalah. "Nyonya," panggilnya dengan sangat hati-hati. Nyonya Marisa tampak menggeliat dan tak lama matanya pun mengerjap. Dia bangun, namun mendadak dia terlihat malu saat ditatap Dias. "Yas, saya bantu membersihkan diri ya Nyonya." Dias pergi berjalan ke kamar mandi. Dia mengisi bathtub untuk majikannya.
lalu kembali ke kamar. Di sana Nyonya Marisa sudah duduk menyandarkan dirinya, masih dengan selimutnya yang dia angkat sampai ke leher. Dia selalu memunguti pakaian Nyonya dan tuan mudanya yang berceceran di lantai. "Mari Nyonya," ajak Dias. Nyonya Marisa tampak enggan beranjak dari tempat tidurnya. "Tidak apa-apa Nyonya, saya mengerti, lagi pula ini tugas saya untuk merawat Nyonya kan. Tapi Yas, aku malu. Nanti keburu adem airnya Nyonya, ayo." Dias berdiri di belakangnya. Dia masih memiliki sopan santun untuk tak melihat ke depan. Dias menghela nafas, melihat tubuh majikannya sangat kurus. Bahkan tulang punggungnya saja sampai kelihatan. Di pikiran dia saat itu, tuan mudanya mungkin tak mau menyentuh istrinya. Dan Dias pikir itu masuk akal. Bagaimana tuan mudanya akan memiliki hasrat jika melihat istrinya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja? Tapi jika melihat keadaannya seperti sekarang, lalu yang dimaksud dengan tidak menganggap Nyonya Marisa seseorang itu apa? Sudahlah, Dias tak mau memikirkan itu terlalu jauh. Dia teringat perkataan Mbak Fatimah untuk tidak ikut campur urusan majikannya. Marisa mengikuti arahan Dias. Dia lantas bangun dan sepertinya sudah tak sungkan lagi. Terbukti, dia langsung berpegangan pada Dias dengan tubuh basah kuyup. Dias pun terbelalak. Dia terkesiap saat melihat tubuh bagian dada Nyonya Marisa banyak sekali memar. Bisa dikatakan dadanya berwarna biru keunguan. Berbanding terbalik dengan bagian tubuh lain yang menampakkan tulang belulangnya. Tapi tidak dengan bagian buah dadanya, bentuknya masih berisi. Marisa yang melihat Dias menatap nanar dirinya langsung menutup dadanya dengan sebelah tangan, berusaha menutupi. "Yas." Dias yang tahu jika majikannya itu tak menyukai arah pandangannya, lantas menundukkan kepala. Maaf Nyonya." Dias merawat Nyonya Marisa seperti merawat anak balita. Mau bagaimana lagi, memang keadaan Marisa ini sangat lemah. Untung saja Dias tak perlu membantu membersihkan hadas besar dan kecilnya. Sepertinya majikannya masih sanggup jika hanya itu. Setelah tampak majikannya itu kembali terlelap, terdengar dengkuran halus, Dias pun kembali menyelimutinya. Dias membawa pakaian kotor untuk dicuci. Sambil berjalan, Dias masih tak dapat melupakan bercak biru di dada Nyonya Marisa. Dia juga berpikir kemana-mana. Apa tuannya itu bermain dengan kasar? Lalu apa maksud perkataan dari Nyonya Marisa tentang dirinya yang tak dianggap istri? Adalah jika tuannya itu melakukannya dengan tak punya hati nurani, seperti yang dia lihat sekarang. Dengan kata lain, Tuan Irwan meminta haknya sebagai suami, bahkan saat Nyonya Marisa sakit. Dias menggeleng pelan untuk mencernihkan pikirannya. Area mencuci memang berdekatan dengan dapur, dan pintu langsung yang mengarah ke belakang untuk tempat menjemur, sehingga saat memasak tak terasa panas di dapur karena sirkulasi udara menjadi lancar. Dias menyisir pandangannya sambil masih memegang keranjang pakaian kotor dari kamar Nyonya Marisa. Dia hendak kembali ke sana untuk mengembalikannya. Dias mencari-cari di mana teman-temannya. Terdengar suara tertawa mereka dari arah samping. Dias memutar tubuhnya untuk mendatangi mereka. Ternyata mereka sedang memakan rujak dengan dua orang laki-laki. Lelaki pertama Dias tak pernah melihatnya. Sedang lelaki kedua adalah lelaki tua yang memperingatinya untuk tak bermain di gazebo pagi tadi. Dias duduk di sebelah Santi. Dia meletakkan keranjang pakaian kotor milik majikannya di sebelahnya. "Rujak Yas, Pak Jarwo baru mengambil dari belakang." "Oh iya, kamu sudah kenal sama mereka belum?" "Saya sudah ketemu sama Pak Jarwo tadi Mbak, cuma belum tahu namanya." "Oh ya sudah, ayo kenalan. Ini Yahya, supir di sini, dan itu Pak Jarwo, tukang kebun di sini. Saya cuma pesen, jangan pernah mengajak Ndoro Putra bermain di gazebo, kecuali majikan kita duduk di sana dan memanggil kamu, mengerti?" "Baik Pak, maaf, tadi saya nggak tahu." Dias masih penasaran.
kenapa mereka tidak boleh duduk di sana. Padahal Dias ingin sekali duduk di sana, menikmati pemandangan kebun bunga yang indah. Pak Jarwo dan Yahya mereka berdua tidak tinggal di rumah ini, tetapi Yahya selalu siap, sedia jika dipanggil kapan saja, karena rumahnya berada dekat di luar perumahan ini. Setelah acara makan rujak yang diselingi obrolan ringan, mereka pun membubarkan diri, melanjutkan tugas yang lainnya. Yahya mengikuti Pak Jarwo ke belakang, sedangkan dia akan kembali ke kamar Nyonya Marisa untuk meletakkan kembali keranjang pakaian kotor. Dias mengetuk dan langsung membuka pintu. Dias terkejut karena nyonyanya tidak ada di tempat tidurnya. Dia segera ke kamar mandi. Dia mengetuk karena tidak mendengar suara gemericik air. Tak ada jawaban dari kamar mandi. Dias langsung membukanya dan melihat kamar mandi dalam keadaan kosong. Dias panik, kemana Nyonya Marisa itu pergi? Dias pun segera meninggalkan kamar majikannya dan melanjutkan ke dapur, bermaksud meminta tolong pada yang lain untuk mencari majikan mereka. Mbak Fatimah, Nyonya tidak ada di kamarnya. Tolong bantu carikan ya, Mbak. Kamu sudah cari ke kamar mandi belum? Sudah, Mbak, tapi tidak ada. Kira-kira di mana ya, Mbak? Dias adalah pembantu yang ditugaskan merawat Nyonya Marisa. Dan dia merasa baru sehari bekerja, dia sudah banyak terlibat masalah. Mira yang baru masuk dari belakang lantas bertanya saat melihat kepanikan Dias. Ada apa sih kok kelihatan panik begitu? Nyonya tidak ada di kamar. Ya ampun, paling juga ke kamar anaknya. Ayo antar aku ke kamar anaknya, aku tidak tahu yang mana. Dias meminta bantuan Mira. Mira yang melihat kepanikan Dias, dia memberitahu kamar anak majikan mereka dengan langsung mengajaknya ke kamar Ndoro Putra. Ternyata kamar Ndoro Putra berada di sebelah kamar Nyonya Marisa. Sama seperti masuk ke kamar Nyonya Marisa, Mira juga mengetuk pintu dulu sebelum akhirnya membuka kamar Ndoro Putra. Dan benar saja, terlihat Nyonya Marisa sedang terlelap di samping anaknya dengan memeluk sang anak. Dias pun menghembuskan nafas lega. Mira lantas kembali menutup pintu kamar dan mengajak Dias untuk pergi dari sana. Mira menjelaskan pada Dias ruangan-ruangan yang tertutup itu. Yang itu kosong. Tunjuknya pada kamar yang berada di depan kamar Nyonya Marisa. Yang itu kamar Tuan Irwan. Tunjuk Mira di depan kamar Ndoro Putra. Dias pun terkejut, apa Tuan dan Nyonya tak tinggal satu kamar? Baru hendak bertanya, tetapi Mira sudah dulu menjelaskan. Kamu mau tahu kenapa kamar Tuan dan Nyonya terpisah? Dias pun mengangguk. Terasa aneh, kenapa sepasang suami istri bisa tidur terpisah? Apa Tuan Irwan ke kamar Nyonya Marisa hanya untuk memuaskan hasratnya saja? Mereka tetap tidur bareng, cuma kadang-kadang Tuan tidur sendiri. Kenapanya jangan tanya, karena tidak ada yang tahu, dan itu juga bukan urusan kita, paham? Di kamar Dias berbincang dengan Santi. San, aku gak lihat Bujum dari tadi, beliau kemana? Palingan beliau juga tidur siang, dia kan ketua kita, ya pastilah lebih spesial. Kamar beliau di mana, San? Kamar Bujum di sebelah kamar Kanjeng Ibu. Jadi kalau Kanjeng Ibu sama Pak Heru memerlukan bantuan Bujum, siap menolong. Dias memutuskan untuk ke kamar Nyonya Marisa. Mungkin beliau ingin membersihkan diri atau apa. Saat baru keluar kamar, Mira juga keluar dari kamarnya dengan wajah yang segar dan wangi. Yas, kamu belum mandi? Belum, Mir, Santi duluan. Kamu tolong mandikan Ndoro Putra ya, Yas. Aku sudah mandi soalnya, ntar basah lagi. Dan dia hanya mengangguk. Sudah pasti dia akan disuruh. Dia sebenarnya kesal dengan Mira. Jika Mira yang ditugaskan menjaga anak majikan mereka, kenapa malah suka sekali melemparkan pekerjaannya ke orang lain? Apa karena dia pembantu baru di rumah itu, jadi dia bisa semena-mena terhadap dirinya? Tapi melihat Fatimah yang biasa saja, dia berpikir jika memang Mira saja yang sebenarnya suka membuli dirinya. Ketika dia sedang membersihkan Ndoro Putra, awalnya semua berjalan dengan lancar.
Sampai selesai Dias membersihkan seluruh badan anak majikannya. Setelah memakaikan handuk, Dias akan membuka penyumbat bak mandi untuk membuang saluran airnya. Namun tiba-tiba dari dalam seperti ada yang mencekal tangannya. Sontak Dias langsung kaget. Dia mencoba melepaskan diri hingga dia terjatuh, terjengkang ke belakang. Doro Putra menatapnya bingung. Pakaiannya sedikit basah akibat usaha melepaskan diri dari cekalan entah itu apa. Nafasnya tercekat dan juga wajah Dias pucat pasi. Doro Putra bingung melihat wajah pucat Dias dan bertanya, "Mbak Dias kenapa?" Enggak apa-apa Doro." Dias bangkit lalu mendekat ke arah bak mandi dengan tangan gemetar. Dia memasukkan lagi tangannya untuk membuka penyumbat itu. Bersyukur karena tidak terjadi apa-apa. Setelah mengurus Doro Putra, Dias memapah Marisa kembali ke kamarnya. Saat baru keluar dari kamar, suami Marisa sudah kembali dari toko dan dia segera mendekati Dias dan Marisa. Suaminya segera membopong Marisa dan Dias menuntun Doro Putra. Setelah sampai di kamar, Nyonya Marisa diletakkan dengan sangat hati-hati di ranjang oleh suaminya. Dari pengamatan Dias, sepertinya tuannya itu sangat menyayangi istrinya. Tapi entahlah, mungkin itu hanya keluar dari luarnya saja. Tuan Irwan lantas menatap Dias. "Apa kamu mau memandikan Nyonya?" "Iya Tuan." Tuan Irwan lantas melirik jam di pergelangan tangannya. "Kenapa baru dimandikan sekarang? Ini sudah terlalu sore loh." "Tadi Dias memandikan anak kita dulu Mas. Lagian aku kan baru saja mandi tadi siang. Tidak mandi juga tidak apa-apa." "Loh, kemana Mira? Biasanya dia yang menjaga Putra." "Mira sedang sibuk mengerjakan yang lainnya mungkin. Jadi dia minta tolong sama Dias." "Ya sudah, kamu mandi dulu. Aku ajak Putra main." Dia segera melakukan tugasnya, memandikan Nyonya Marisa. Laki-laki Dias bergidik ngeri jika melihat bercak yang ada pada bagian dada majikannya itu. Namun dia berusaha mengabaikannya. "Yas, kamu ini dari tadi aku perhatikan kok ngelamun sih, ntar kesambet loh." "Itu Mbak, aku malu sama Nyonya Marisa. Karena mengeluh lelah tadi, jadi tidak enak sama Nyonya Marisa." Dias malu jika tadi sore dia mengeluh kepada Nyonya Marisa jika dia merasa lelah, padahal pekerjaannya masih termasuk ringan. Jika diperhatikan, teman-temannya pun tidak pernah berhenti melakukan tugas mereka. Ada saja pekerjaan yang harus dikerjakan, tiada henti. Dan saat harus meminta tolong rekannya pun, dikarenakan mereka memang sedang melakukan pekerjaan lain. Dias adalah anak dari seorang petani. Dia juga biasa membantu orang tuanya di sawah, menanam, menyiram, ataupun memanen. Bahkan urusan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah, semua Dias yang mengerjakan. Tapi sekarang dia malah mudah sekali merasa lelah. Sepertinya bukan pekerjaan yang membuat tenaganya terkuras, tetapi yang membuat Dias lelah adalah karena hal mistis yang dialaminya. Dia bingung apa hanya perasaannya saja atau kenyataan. Dias ini dibesarkan dengan banyak mengetahui hal-hal mistis. Dia jelas merasa ada yang tidak beres dengan rumah majikannya, tetapi dia berusaha menepisnya. Dias jadi teringat dengan pesan Bu Ratih yang dia temui di perjalanan kemarin, agar dia bekerja saja dengan giat, tidak perlu mempedulikan urusan keluarga majikannya. Dias berpikir apa itu hanya sebatas nasihat atau memang ada peringatan. "San, kamu kan sudah 3 bulan kerja di sini. Nyonya Marisa apa sakitnya? Sudah lama?" Santi ragu-ragu akan menjawab pertanyaan Dias. Gimana ya? Kalau cerita pasti kamu tidak akan percaya." "Tidak percaya bagaimana maksudnya?" "Shh." Tegur Santi ikut bangkit. Dia pun melirik pintu, takut jika mereka ditegur oleh Ibu Jumarni. "Sudah lama Yas, kecilkan suaramu. Kalau kamu mau aku melanjutkan ceritanya." "Maaf San, aku penasaran soalnya." "Waktu 2 bulan aku bekerja, Nyonya Marisa masih sehat Yas.
beliau baru sakit itu sekitar 1 bulanan ini. Setelah mereka keluar kota selama seminggu, tahu-tahu nyonya sudah sakit seperti itu. Jadi beliau belum lama sakitnya, San? Tanya Dias masih dengan suara bisiknya. Kalau kata Mbak Fatimah, dia kan sudah 2 tahun bekerja di sini. Ini sudah yang kedua kalinya. Tapi menurutnya nanti juga Nyonya Marisa sehat lagi. Dias merasa aneh, sudah 2 kali menurut Santi. Jika memang Nyonya Marisa sering sakit, kenapa tidak ada yang membawanya ke dokter atau ke rumah sakit? Pikirnya. Kalau masih penasaran, besok tanya Mbak Fatimah saja. Aku sama Mira baru tahu soalnya. Tetapi Mbak Fatimah pasti ngomong, sudah kerja saja tidak usah tanya-tanya. Nanti juga Nyonya sehat kembali, gitu jawabannya. Santi pun sebenarnya penasaran dengan sakit Nyonya Marisa. Tetapi tidak ada yang bisa dia tanyakan. Hingga akhirnya dia pun sama seperti Mira, memilih bersikap acuh saja. Aku tuh merasa ada yang aneh loh, San, di rumah ini. Kalau kata nenekku dulu istilahnya anyep. Dias pun menceritakan perasaannya yang selalu merasa was-was tentang rumah majikannya. Sebenarnya Santi juga merasakan apa yang dikatakan Dias. Mereka juga merasa jika rumah majikannya terasa ganjil, namun mereka abaikan. Lah bukan kamu saja, aku waktu pertama datang ke sini juga tidak bisa tidur, Yas. Ya begitulah, seperti ada yang mengawasi gitu. Pagi harinya Dias dan Santi ditugaskan pergi ke pasar, membeli sayur-sayuran dan kebutuhan lainnya. Dias pun merasa senang karena baru sehari bekerja sudah diizinkan keluar rumah. Dia juga ingin tahu seluk-beluk di kota. Bu Jumarni memberikan kertas berisi catatan kepada Santi dan uang untuk berbelanja. Mereka akan diantar oleh sopir keluarga, namanya Yahya. Padahal hanya keluar ke pasar, tetapi dia sangat bersemangat. Kok gang di rumah ini sepi sekali ya, Yas? Lah ini satu gang rumah milik Kanjeng Ibu, Yas. Pantas saja terlihat sepi. Kenapa tidak dikontrakan saja ya? Kan bisa menghasilkan uang. Kanjeng Ibu malah sengaja supaya kawasan rumahnya itu tidak ramai, Yas. Jadi beliau beli rumah-rumah tersebut. Dia bingung dengan pemikiran majikannya itu. Apa enaknya tinggal di rumah yang jauh dari orang-orang sekitar? Dia yang terbiasa memiliki tetangga yang berdekatan, merasa jika majikannya itu tidak suka bersosialisasi dan memilih menutup diri dari dunia luar. Mereka sudah sampai di pasar tradisional. Tak berbeda jauh dengan pasar yang ada di kampungnya, hanya lebih besar saja. San, kamu biasa yang belanja ya? Ganti-gantian sih, Yas, tergantung siapa yang mau gitu. Cuma memang seringnya aku sama Mbak Fatimah. Bukannya Kanjeng Ibu memiliki toko sembako ya, San? Kok malah beli beras di pasar? Ya soalnya sudah habis, kan Tuan Irwan sama Pak Harun pulang dari toko sore nanti. Tidak keburu. Di perjalanan Santi meminta Yahya untuk berhenti di toko bunga. Dias dan Santi pun turun lalu masuk ke toko tersebut. San, mau beli bunga buat apa? Pesanan Kanjeng Ibu, Yas. Lagian ini kan malam Jumat, buat sesajen di gazebo. Dan itu membuat Dias terkejut mendengar kata sesajen dan juga dengan gazebo. Otaknya sedang mencerna apa hubungannya antara gazebo dengan sesajen. Tiba-tiba Dias merasa takut di rumah majikannya itu. Maksudnya apa, San? Nanti aku jelaskan di mobil. Saat di dalam mobil, Dias langsung mencecar Santi dengan berbagai pertanyaan. Ayo, San, lanjutin yang tadi. Kanjeng Ibu masih suka menaruh sesajen, San. Itu sebagian dari menghormati leluhur sesepuhnya, Kanjeng Ibu. Jawab Yahya. Nah itu. Santi membenarkan ucapan sopir majikannya itu. Lalu apa hubungannya sesajen sama gazebo? Gazebo itu diambil dari rumah nenek moyangnya Kanjeng Ibu. Itu kayu yang sudah sangat tua loh. Katanya sih dulu kakek buyut Kanjeng Ibu suka sekali duduk di gazebo itu. Benar kan Yahya? Ucap Santi yang mencoba mencari pembenaran dari pertanyaan itu. Singkat cerita, baru 2 bulan aku bekerja di sini. Aku diharuskan pulang kampung.
karena kondisi ibuku yang sakit. Setelah aku sampai kampung, aku mendengar desas-desus bahwa ternyata Mbak Melisa dijadikan tumbal oleh keluarga mertuanya. Ya, ia dijadikan perantara pesugihan. Itu diketahui saat ibu dari Mbak Melisa yang di kampung selalu bermimpi tentang Mbak Melisa yang selalu merasa kesakitan. Akhirnya ibu dari Mbak Melisa bertanya pada seorang kiai. Setelah diterawang oleh Pak Kiai, ternyata Mbak Melisa itu dijadikan perantara pesugihan oleh mertuanya. Darah dari Mbak Melisa disedot oleh iblis pesugihan sang mertua, sehingga ia menjadi kurus kering seperti itu. Pak Kiai juga mengatakan bahwa Mbak Melisa akan menjadi seperti itu sampai Mbak Melisa benar-benar sudah tidak kuat dan meninggal dunia. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.